Sudah barangkali. Oke. Baik. Selamat siang adik-adik. Siang, Pak. Yang Pak. Suaranya kecil, Pak. Kecil ya? Oh gitu ya? Siang Pak. Ya, baik. Memang kalau udah siang tuh rasanya ngantuk ya. Nah, untuk menghilangkan rasa ngantuk ini saya ada pantun untuk adik-adik sekalian. Buah durian rasanya manis. Buah tomat terlihat ranum. Assalamualaikum adik-adikku yang manis. Asik. Semoga sehat. Waalaikumsalam Pak. Semoga sehat dan selalu tersenyum. Asik. Iya. Semangat ya? Semangat, Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak, lagi Pak. Udah, cukup. Pantunnya lagi Pak. Nanti pantunnya nanti lagi ya. Oke. Eh, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, saya mau tanya dulu nih. Hari ini ada yang sudah hadir ya? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oh, hadir semua. Hadir semua, Alhamdulillah. Tolong laki-lakinya berdiri dulu. Rahmat. Ya, Pak. Itu bajunya kok di luar? Masuklah. Oh iya, Pak. Iya. Itu kalau rapi itu cakep, ganteng. Biasanya kalau orang rapi beda dengan orang yang tidak rapi. Kalau tidak rapi itu orangnya ganteng. Tapi kalau rapi, gantengnya maksimal. Ya, baik-baik ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita nih, saya mau tanya dulu nih, pelajaran kita sebelumnya itu apa ya? Kali ini kita mau belajar tuh tentang energi. Nah, sebelumnya apa tuh? Kita mau belajarnya sebelumnya. Coba, ada yang tahu nggak? Diulang, Pak, enggak kedengaran. Tadi Pak. Ya, yang sebelumnya saya mau tanya dulu materi yang kita belajar sebelumnya apa coba? Ingat nggak? Saya lupa. Kemarin sudah praktikum loh. 3 perpindahan kalor, ya kan? Oh iya, Pak. Pak. Lupa, Pak. Nah, Lupa, kali Pak. ini, pelajaran kali ini, kita tuh masuk materi baru, yaitu tentang energi dalam sistem kehidupan. Ya kan? Nah, ayo buka bukunya. Nah, kok ini saya lihat masih lemas. Saya kasih pantun lagi satu lah. Itu, Pak. Sarjana fisika jadi masinis. Coba adik-adikku yang manis, yang pintar. Coba senyum yang manis. Mana coba? Oh, Masya Allah. Tolong kalau Ibu Salis senyumnya jangan terlalu ya. Apa saya juga punya pantun, Pak? Ya, coba. 4 kali 16. Sempat nggak sempat harus dibalas. Ya. Asik. Oke. Nah, jadi ada yang menarik nih adik-adik. Persoalan senyum kalian yang tadi. Iya, ada yang menarik. Nah, kalian tanpa sadar, itu senyum itu berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, lihat. Tentang konsep energi. Pasti kalian berpikir, dari mana? Ya. Nah, senyum kalian tuh dasarnya dari sebuah gerak yang kita bisa sebut sebagai energi kinetik. Nah, dari mana tuh energi kinetik bisa terjadi geraknya kita ini? Dari sebuah proses yang terjadi proses kimia dalam tubuh kita. Ya, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang konsep energi, bentuk-bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Nah, nih, saya mau tanya nih, pernahkah kalian berpikir, loh, kok bagaimana ya mobil atau motor itu bisa bergerak? Coba. Ada mesinnya, Pak. Ada minyaknya, Pak. Ada minyaknya. Bensinnya, Pak. Ada bensinnya. Ada bannya, Ada Pak. bannya, Pak. Iya. Nah. Ada pengemudinya, Pak. Ya. Iya, terus ada orangnya, Pak. Iya. Masih ada lagi nggak? Ya ada ya. Nah, ini saya coba simpulkan ya. Nah, dari semua yang kalian sebutkan itu ada bensin, ada mesin, ada bannya, ada supirnya. Nah, semua itu berhubungan dengan sebuah energi. Dari mana energinya? Seperti yang kalian sebutkan tadi, ada bahan Bahan bakar. bakarnya.
Nah, kalau mobil itu bisa gerak kalau dia ada bahan bakar atau sebagai sumber apa? Energi. Sumber Energi. energi. Tapi kalau Nah, nggak ada orangnya nggak bisa gerak. iyalah. Nah, dari sumber energi itulah terjadilah gerak. Nah, di gerak mobil ini disebut itu sebagai gerak kinetik. Nah, jadi itu materi ini tuh sangat penting loh untuk kita pelajari. Mengapa sangat penting? Karena kita selalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nih kita lihat materi apa yang akan kita pelajari. Nah, ini ya. Hari ini kita akan belajar yang pertama itu kalian harus mampu menjelaskan pengertian energi. Kemudian membedakan bentuk-bentuk energi, menjelaskan pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi energi potensial dan energi kinetik, dan juga menganalisis hubungan antara energi kimia dan energi listrik. Udah diingat adik-adik? Iya. Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi Bapak beri pengantar sedikit ya. Nah, jadi energi itu adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, sebagai kita manusia, kita bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa berlari, bisa push up, ya kan? Bisa nangis, bisa senyum. Semua itu karena ada energi dalam tubuh kita. Nah, pertanyaannya ada berapa banyak bentuk energi? Ada banyak, tapi kita fokuskan ke sini aja dulu. Bentuk energi. Nah, yang pertama ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi listrik, energi kimia, dan energi cahaya. Nah, kalian bisa lihat animasinya kan? Ada apel yang jatuh, ada baling-baling yang bergerak, ada cahaya matahari yang diserap oleh solar surya. Mari kita bahas lagi bentuk-bentuk energi itu yang seperti apa. Nah, pertama energi potensial. Ternyata energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisinya. Contohnya ya seperti ini, seperti apel ini yang jatuh. Kenapa dia jatuh? Karena dia ada energi potensial. Kemudian ada lagi tuh energi kinetik namanya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerak yang dilakukan atau dialaminya. Nah, seperti ini dia bergerak karena ada energi kinetik. Kemudian energi listrik atau tenaga listrik ini adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik. Kemudian ada energi matahari, energi yang merupakan energi yang dihasilkan dari pancaran panas sinar matahari. Kemudian ada energi kimia, yaitu energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia. Nah, energi-energi itu ada banyak manfaatnya. Kalau energi matahari biasa kita lihat nih, menjemur pakaian di panas matahari, kemudian menyetrika pakaian dengan energi listrik, menyalakan kipas dengan energi listrik. Nah, misalnya materi ini itu sangat penting kita pelajari karena banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bapak nih mau menjelaskan teknik belajar kita hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Nah, ayo bentuk kelompok. Dan setiap kelompok Bapak sudah bagi nih, yaitu yang pertama ada kelompok Newton, ada kelompok Einstein, dan ada kelompok Nikola Tesla. Nah, jadi itu di tiap anggota kelompok Bapak sudah beri nomor ya. Audia nomor 1, ayo dicatat nomornya. Ya Pak, siapa? Udah Pak. Ya, kemudian Pak Firdaus nomor 2, ayo dicatat juga. Oh iya Pak. Ya, kemudian Hana, ayo catat juga nomor 3. Ya Pak. Nomor Siap. 4, Vertika. Nomor 5, Nur Haida, ayo tulis. Nomor 6, Claudia. Nomor 7, Ibu Mutiara, ya. Kemudian 8, Darsi. 9 Amelia, dan 10 Salis, ya. Nah, teknik belajar hari ini, Bapak itu akan membagikan LKP untuk kalian. Namun sebelum itu, kalian kumpul dulu berdasarkan kelompoknya. Nanti
Setelah LKPD-nya selesai dikerjakan sebentar, nanti Bapak akan panggil nomor bebas siapa saja untuk maju menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di LKPD. Ini Bapak sudah kasih nih ya, sudah siapkan nih salah satu tablet. Nanti jawabannya ditulis lewat tablet ya, seperti kelihatan di layar. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Nah, jadi agar kita lebih tahu lagi nih, ayo maju tiap kelompok ambil nih LKPD-nya. Salis maju, Gi. Ayo Salis. maju. Ambil. Firdaus ambil buat kelompok. Haida, maju Haida. Ya, Kemudian oke. ambil juga nih kabel-kabel lampu dengan kentangnya nih ambil untuk bahan praktik sebentar. Udah semua ya? Udah Pak, LKPD-nya kan? Sudah Pak. Nah, LKPD. Ayo baca petunjuknya ya. Kalau udah dibaca petunjuknya, kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa dimengerti, nanti ditanyakan kepada Bapak ya. Ada yang tidak dimengerti di LKPD-nya? Baik, Ngerti Pak. Ngerti, sudah Pak. dimengerti ya. Baik. Ya Pak, Nah, ngerti. Bapak lanjut nih. Nah, jadi silakan buka LKPD-nya. Ada pembelajaran kita tuh ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Yang pertama, kalian tuh harus lakukan eksperimen sesuai yang ada di LKPD ya. Pertama, menjatuhkan sebuah benda pulpen atau spidol dari ketinggian tertentu, terus amati. Nah, mengapa benda yang jatuh dari ketinggian itu bisa menghasilkan gerakan bunyi? Kemudian, kegiatan yang berikutnya, rangkailah tentang yang sudah kalian ambil seperti gambar itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana lampu setelah kalian rangkai, perhatikan ya. Nah, setelah kalian lakukan eksperimen tadi, tuangkan hasil diskusi kalian di sini ya. Kemudian kegiatan kedua, berdasarkan hasil pengamatan, diskusi dan literasi yang kalian lakukan, nah lengkapilah setiap kolom yang Bapak tampilkan di layar. Ini ada nomor 1, kemudian ada nomor 2, kemudian ada nomor 3, sampai seterusnya, itu sampai dengan nomor 7. Ya, baik. Jadi baik adik-adik, silakan dikerjakan dengan tertib tanpa mengganggu teman-teman yang lain. Ayo, selamat bekerja. Ayo. Takut kesetrum, Pak. Mainan listrik, Pak, di kentang. Nggak apa-apa, nggak bakal mati. Pak, kentangnya jorok, masih bertanah-tanah. Nah, kok masih ada? Nggak apa-apa, ayo. Pakai saja. Ya. Ini gimana Pak nyelokinnya? Pokoknya, ayo susul seperti gambar ya. Ini benda yang dijatuhkan bebas ya, Pak ya? Iya, jatuhkan pada ketinggian tertentu. Ya, HP-nya Firdaus aja tuh. Jatuhkan. Ya, HP-nya jangan dijatuhkan, berusaha. Itu yang bulat-bulat apa, Pak? Gambar. Ya, sudah ada yang merasa kesulitan mengerjakan LKPD-nya? Itu yang bulat-bulat yang di kabel itu apa, Pak? Itu kentang. Nanti itu balon, kabel dengan kentang. Ada plat, koin, itu dirakit seperti gambar ya. Oh, seperti itu Pak. Oh, kentang Ya. bisa bikin ini ya? Ya, itulah kehebatannya fisika. Berarti kalau otak kentang juga bagus, cemerlang ya, Pak ya? Ya, bisa kan? Unik, unik kan? Ayo, Ini ayo. jawabnya boleh lihat buku, Pak. Silakan dilihat bukunya, bahan ajarnya. Mau cari literatur yang lain juga bisa. Lampunya saya belum menyala Pak. Ayo, tambah lagi kentangnya sampai menyala. Baik, sudah ada yang selesai? Iya, Sudah, baik. Pak. Alhamdulillah sudah selesai ya. Baik. Nah,
dengan selesainya kalian mengerjakan LKPD itu, nah sekarang kita masuk di tahap mengerjakan di depan kelas. Ya, nomor yang saya panggil silakan maju ke depan untuk menuliskan hasil kerjanya. Nah, jadi setiap kelompok ingat baik-baik, setiap kelompok itu setiap anggota kelompok harus mengetahui hasil diskusi kelompok, karena Bapak akan panggil secara bebas, secara acak. Nah, sekarang siap-siap maju nomor 1. Nomor 1. Siapa nomor 1? Aku, Pak. Iya, coba tulis. Apa hasilnya? Coba. Di tablet ini ya, Pak. Ya, ditulis. Ya. Pak bantu Jadi, ya. Tadi ya, hasilnya Pak. apa? Di kegiatan pertama Ya, itu ada perubahan energi, Pak. ya. Energi Dari apa? energi potensial, Pak. Nah, energi potensial itu bagaimana? Energi dari yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya. Ya, berarti Yang dari benda dijatuhkan itu berubah menjadi energi bunyi, Pak. ya. Baik. Jadi dari energi potensial, dari ketinggian, kemudian ada berat masanya, kemudian ada daya gravitasinya. Ya kan? Iya, Pak. Nah, kemudian benda bergerak itu ada energi Kinetik, Pak. kinetiknya. Yang mempengaruhi adalah 1/2 ya, dikali massa dikali kecepatan kuadrat, Pak, kalau nggak salah, ya. Pak. Nah, kedua ini tadi terjadilah namanya EP tanpa EK. Itu namanya energi mekanik, menghasilkan energi bunyi yang tadi, ya kan? Nih. Pak, betul, Pak. Nah, lanjut. Saya mau panggil lagi nomor 4. Ayo, siapa nomor 4? Ayo. Saya, Pak. Ya, ayo maju. Iya, Pak. Bagaimana hasilnya? Gimana, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Nah, Bapak bantu ya. Tolong ya, Pak. Main-main sih tadi Vertika. Tadi Ya. nggak mau ngerjain sih, Pak. Nah, itu terjadi Kalian karena juga sama. ada energi kimia Ya. dan juga energi listrik, ya kan? Ya. Nah, makanya lampunya bisa menyala karena ada reaksi energi kimia menghasilkan energi listrik, kemudian menghasilkan namanya energi cahaya. Nah, itu jadi ini hasil diskusi nomor 1 dan nomor 4. Lanjut, saya mau laki-lakinya sekarang. Saya kembali ke tempat ya, Pak. Ya, Ya. nah, ini Bapak hapus dulu ya. Baik. Nah, sekarang saya mau laki-lakinya. Laki-lakinya nomor berapa ya? Nomor 2. Apa itu, Pak? Saya? Nah, Kan sendiri laki-laki. Malah aku laki-laki ya? Sih. 1, Pak. ya. Kok ini yang nomor 2-nya ini malu-malu? Supaya tidak malu-malu, Bapak kasih pantun ya. Cakep. Buah ketapang, buah kedondong. Cakep. Ayo Pak Firdaus yang tampan, maju dong. Oh, Asik. baik, Pak. Maju sekarang juga, Pak. Ya, Diajarin, Pak. ayo. Berdasarkan hasil pengamatannya, ayo tulis. Di sini apa? Tulis. Yang itu energi kinetik. Ya, tentang energi. Ini tuh ada massa. Oke, Pak. Yang bawah gravitasi apa? Kemudian ada Jarak.
Jarak. Ketinggian. Ayo tulis hubungannya Pak Firdaus Oh apa? iya, ketinggian. Hanan bohong dia. Tadi katanya jarak. Ayo tulis. Kamu ngikut-ngikut juga, udah tahu. Ayo Masa, tulis. Pak. Kali. Masa. Kali gravitasi, Pak. Ya, Kali tinggi, Pak. Kali tinggi. ya. Kali ketinggian. Iya. Nah, Bapak akselerasi saja ya. Langsung ke nomor terakhir. Kenapa tinggi lambangnya apa? Nah, saya mau panggil nomor lagi nih. Ya maju. Nomor 10. Ayo coba nomor 10 siapa? Ya Pak, saya Pak. Pak, Bapak jangan saya lah Pak, saya nggak ngerti. Ayo isi. Tentukan perubahan energi berperan pada gambar berikut. Ini ada cahaya matahari. Ih, Hana bantuin dong, aku nggak ngerti nih. Aku nggak mudeng juga, Bu. Kemudian ayo lagi. Apa ya Pak ya? Itu kan lampu. Itu Ya. lampu tuh. Cahaya. Panas, Salis. Iya gitu. Cahaya. Listrik, jadi Listrik. cahaya. Ya, Saya taunya itu lampu aja. yang ini. Terus TV. TV apa sih ya? Listrik juga. Listrik jadi bunyi. Oh, Jadi bunyi. Itu mesin cuci listrik jadi gerak itu. Ya, yang ini. oh gitu ya maksudnya. Aduh, makasih teman-teman. Nah, sekarang yang terakhir. Terakhir nih saya mau panggil nomor 6. Yo, siapa nomor 6? Alhamdulillah bukan nomor 1 lagi. Kayaknya saya deh, Pak. Iya. Apa ini, Pak? Ayo Apelnya dikerjakan. Itu apa? Apa dia tuh? MGH itu. M kali G kali H. M-nya 500, Pak. Ya, G-nya 10. Oh, Ih, kok teman-teman Hanya pada pinter Nya sih? 250. Makanya kalau disuruh ngerjain jangan bengong terus, 1 Ali. juta. iya, dong. baik. Beri tepuk tangan untuk yang sudah maju di Yeay. depan. Jadi ini adik-adik saya ini udah pintar semua nih. Semuanya bisa dikerjakan dengan baik. Alhamdulillah ya. Semua itu berkat Kerja sama. Ya kan? Nah, jadi baik tadi sudah dikerjakan semua tahapannya. Nah, di tahapan ini saya ingin satu orang mau menyimpulkan atau mengingat kembali apa yang sudah dipelajari. Pak Ahmad kayaknya mau, Pak. Tuh Pak Ahmad ya. Siapa yang Angkat bisa? tangan, Pak. Siapa yang bisa Aku menyimpulkan? Sariawan, Pak. Yuk, Pak lah, boleh izin ke belakang, Pak. nah, jangan lama-lama ya. Biar nggak ditunjuk itu, Pak, ke belakang, Pak. Ya, saya panggil nomor lagi nih. Saya mau panggil nomor 3. Yuk, silakan dikerjakan. Silakan diingat kembali apa yang sudah kita pelajari tadi. Nomorku aman. Hana jawab, Hana nomor 3. Ya, ini ada energi, Potensial, kemudian kinetik, ya, listrik, Listrik, kimia, cahaya. ya. Jadi itulah apa yang kita pelajari tadi kan. Nah, untuk lebih jelas lagi, Bapak mau beri penguatan untuk kalian lagi apa yang sudah kalian peroleh hari ini. Nah, jadi ayo kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu pertama energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kemudian kemudian ada energi namanya energi potensial. Nah,
Energi potensial itu seperti yang kalian pelajari tadi. Ini ada energi kinetik, kemudian ada energi listrik, energi kimia, dan energi cahaya matahari. Nah, baik, jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Iya, Pak. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak mau sampaikan dulu bahwa setelah kita pelajari tentang bentuk-bentuk energi, di kemudian pertemuan berikut saya harapkan kalian bisa membaca terlebih dahulu di rumah terkait sumber-sumber energi. Baik, namun sebelum Bapak tutup, ini ada lembar soal ya di belakang LKPD itu, silakan disobek saja, nanti dikerjakan di rumah. Jangan lupa tugasnya itu nanti disetor pas pertemuan berikut ya. Iya, Pak. Ya. Nah, jadi ini ada kelupaan tadi. Untuk menutup ini saya mau satu orang untuk menutup pelajaran kita. Ayo Pak Firdaus, dibimbing doanya untuk menutup pertemuan kita hari ini. Oke, baik Pak. Terima kasih. Mari teman-teman semuanya kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini. Menurut kepercayaannya masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Pak. Terima kasih Bapak Firdaus sudah menutup dengan doa. Baik. Jadi itulah pelajaran kita. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak La atas presentasinya. Bisa di stop screen dulu. Iya, nanti bisa dibuka lagi kalau ada pertanyaan. Baik, yang hari ini menjadi observernya Pak La siapa Pak? Tadi sudah menunjukkah? Ada Ibu Kolbiah. Ibu Kolbiah. Oke, boleh. Yang sepedas-pedasnya Ibu Kolbiah. Ya, saya silakan kepada Ibu Kolbiah. Baik, terima kasih banyak Ibu Salis selaku moderator. Jadi mohon izin ya Pak Latomona. Ya. Ini sebelum saya komentari, masalahnya apa lagi Pak? Di sini untuk pakar masalahnya itu penggunaan PowerPoint-nya itu belum meningkatkan minat. Jadi di sini saya mau tingkatkan minat dengan PowerPoint yang melalui diskusi interaktif. Jadi bisa langsung terlihat jawabannya kan, tulisannya. Nah, kemudian di situ saya sudah buat tadi dengan PowerPoint yang berbasis animasi, gunanya untuk menarik perhatian siswa. Kemudian juga dengan pen tablet, saya menginginkan lebih interaktifnya siswa itu bisa terhubung. Oke, kalau seperti itu terkait dengan medianya, menurut saya sudah sesuai dengan poin atau aspek yang diamati di lembar observasinya Bapak, di mana medianya sudah sesuai dengan materi pembelajaran, kemudian mendorong ketercapaian tujuannya, meningkatkan minat peserta didik, karena di dalamnya tadi saya lihat peserta didik maju untuk menggunakan media itu sendiri melalui pen tablet ya. Kemudian meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik, sudah berbasis teknologi dan mudah dioperasikan. Selanjutnya, di sini ada keterlaksanaan model pembelajaran, Pak. Ya. Itu masuk ke mana ya? Itu solusi atau apa, Pak? Karena tadi saya sempat dikirimkan ada penerapan model. Jadi dia berbantuan ya, berbantuan. Berbantuan model. Ya, berbantuan model itu kooperatif tipe NHP. Oh iya, jadi di sini lembar observasinya terkait dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe number head together. Ya, kalau dari sintaksnya untuk di kegiatan awal mungkin tadi doanya sudah ya, Pak? Atau saya yang tidak lihat? Nanti pas di akhir lagi baru keingat. Iya, betul Pak. Jadi di doa mendadak. Kemudian di kegiatan inti penyampaian informasinya sudah ada, memberikan pengantar materi terlebih dahulu, kemudian di kegiatan organisasi siswa dalam pembentukan kelompok tadi sudah sesuai, ada nama kelompok dengan nomor kepala peserta didik. Kemudian untuk kegiatan belajar dalam timnya,
Di sini entahlah saya yang tidak perhatikan, mungkin lebih diperkuat pada saat pembimbingan Pak pengerjaan itu tadi, karena kan peserta didik melakukan kegiatan praktikum ya. Iya, utamanya pada bagian kentang itu ada hubungannya dengan kabel, mungkin bisa lebih diawasi nanti peserta didiknya. Kemudian dikasih arahan cara penggunaannya bagaimana, seperti itu. Kemudian di sini ada di bagian evaluasi. Evaluasinya itu Pak, apakah tadi pada saat penggunaan pen tablet? Bukan. Atau yang Jadi, mana Pak? resume tadi itu sebenarnya saya mau menanyakan ke siswa untuk mengingat kembali apa yang mereka sudah pelajari pada hari itu. Secara langsung, lisan maksudnya ya, Pak? Secara langsung. Oh seperti itu, tapi tadi tidak terlaksana ya Pak? Atau Tadi sudah? tidak ada yang mau tadi, akhirnya saya tunjuk lagi. Oh iya Pak, oke. Ya itu tadi. Kemudian mungkin di bagian penutup peserta didik tidak dikasih juga ya Pak, semacam refleksi untuk mengetahui apakah penggunaan medianya itu sudah dia sukai atau bagaimana? Atau memang hanya guru yang hanya observer yang melakukan penilaian terhadap media? Nah, jadi kalau untuk media itu observer hanya mengamati ya. Kemudian untuk refleksi itu memang ada kegiatan untuk menanya. Jadi untuk refleksinya saya berikan tugas saja tadi untuk nantinya supaya bisa di store di pertemuan berikut. Karena kan ini pertemuan untuk aksi 4 ini pertemuan pertama. Kemudian untuk minatnya itu nanti saya kasih di pertemuan berikutnya, itu ada angket untuk minat terkait media. Oh iya Pak. Terus kalau boleh tahu ini nanti kegiatannya berapa jam pelajarannya Pak? Nah ini karena agak padat ini sebenarnya, jadi ini 3 JP. 3 JP, ya. Sepertinya itu saja. Oh iya, terkait itu tadi kembali Pak, mohon maaf, di kegiatan belajarnya dalam pada saat berkelompok, entahlah di sayanya yang tidak mengerti atau bagaimana, kan tadi peserta didik dikasih kegiatan, ya kan, terkait dengan itu ada benda yang dijatuhkan sama pada saat kentang yang dibuat. Nah nanti apakah peserta didiknya dikasih bahan bacaan atau dia sendiri yang mencari tahu, bahwa karena kan tadi pada saat disuruh naik masing-masing peserta didik itu menuliskan rumus, apakah dia yang memperoleh sendiri, mencari sendiri bahwa oh pada saat ini yang dibilang gravitasi, ini yang dibilang ketinggiannya, seperti itu, sama yang di energi kinetik. Jadi energi potensial kinetik tadi itu saya sudah cover sebelumnya, di kegiatan praktikum menjatuhkan benda. Nah, di situ diharapkan siswa itu mereka mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi benda itu bisa jatuh dan menghasilkan bunyi. Nanti di situ kan mereka itu bisa menemukan ternyata oh ini energi potensial itu begini. Oh ternyata ini energi gerak ini adalah energi kinetik. Nah, dari kegiatan praktikum tadi mereka gunakan diskusi dengan literasi bahan ajar, termasuk bisa lewat internet. Itu ada keterangannya di atas tadi. Nah, dari situ setelah mereka lakukan praktikum, menganalisis hubungan faktor-faktornya, bagaimana hubungannya. Nah, di kegiatan interaksinya itu, diskusi interaktifnya itu, siswa itu diharapkan mampu menerapkannya. Nah, begitu. Akhirnya, jadi itu tidak semata-mata langsung tiba-tiba muncul rumus. Rumus itu tidak bisa langsung muncul. Dia harus temukan sendiri. Nah, dari di proses kegiatan tadi, di praktikum tadi, itu akan mengarahkan siswa untuk menemukan itu namanya hubungan energi potensial, energi kinetik, dengan perubahannya. Setelah mereka mampu mengerjakan itu, otomatis mereka bisa menerapkannya melalui soal tadi yang sudah ditampilkan. Jadi itu harapannya siswa bisa mampu menentukan faktor-faktor menemukan sendiri. Ya, karena kalau langsung tiba-tiba muncul rumus nanti bingung kan. Nah, dari itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke Pak, ya mungkin itu juga dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Kolwiyah atas
sarannya sebagai observer, mungkin ada beberapa hal yang saya juga rasa sama dengan Bu Kolbia. Tadi mungkin lupa berdoa, sama ngecek kehadiran juga sepertinya lupa ya Pak ya. Tadi Mungkin dicek. karena saya terlalu terpesona dengan pantunnya itu mungkin. Nah, tadi dicek tadi. Oh, dicek ya, berarti Sudah dicek. Oh, dicek ya, berarti memang saya yang tidak fokus. Ya, terus kan tadi ada hitungan matematika, apakah ada praktikum juga, apakah waktunya sekiranya untuk 3 jam pelajaran itu cukup, Pak? Baik, jadi penilaian saya itu saya rasa cukup, karena ini kan dari segi rumusnya juga termasuk yang cukup simpel ya. Nah, dari segi penerapannya, terus soalnya juga cukup mudah karena tidak dikonversi lagi ke satuan yang lain. Jadi saya merasa selama mereka bisa mengerjakan yang kegiatan satu, nah ini kan yang paling penting itu kegiatan satu. Nah dari kegiatan satu itu kan bisa mereka diskusi, kemudian mereka bisa mencari tahu lewat referensi lain, termasuk internet juga saya sampaikan lewat LKPD-nya. Nanti mereka itu menuliskan situ hasilnya. Setelah mereka temukan faktor-faktor yang mempengaruhi ya, terkait kinetik dengan potensial, nantinya mereka bisa terapkan ke soal. Terus apakah kalau misalnya dalam soal itu Bapak memberi materi terlebih dahulu atau misalnya cara-cara mengerjakannya atau memang langsung siswa yang menemukan? Ya. Jadi yang ini diharapkan itu siswa menemukan sendiri, karena saya lebih fokus itu ke pelajarannya teacher center. Oh ya. Nah, jadi terkait tadi, kalau misalnya jadi di proses yang sesungguhnya itu begini. Kalau misalnya jawabannya belum benar, tanya lagi yang lain. Gitu. Ketika misalnya tidak ditemukan jawaban yang benar, nanti gurunya yang kasih benar. Nah, begitu prosesnya sebenarnya. Ya, terima kasih Pak. Itu beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Baik, apakah ada teman-teman yang mau menambahkan untuk bertanya ataupun memberi saran kepada Pak La? Saya persilahkan. Tidak ada? Kalau begitu saya persilakan Ibu Samayanti untuk mengomentari Pak La Tambuna. Ya, baik Bu Salis. Menarik ini Bu Salis ya. Bagaimana? Iya Bu. Kalau saya hal baru, yang lain kan PPT biasa, yang ini PPT interaktif ya. Menggunakan pen tabletnya berapa jumlahnya Pak Latu? 1 biji Bu. Jadi satu saja di satu, jadi di depan. Jadi digunakan untuk presentasi gitu ya. Iya Bu. Iya. Mencoba mengenalkan siswa kita pada teknologi, itu memang harapan kita dengan perkembangan teknologi yang luar biasa saat ini ya. Jadi meskipun hanya dibatasi oleh alat yang jumlahnya terbatas, tetapi tetap ingin memperkenalkan bagaimana penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran itu sudah luar biasa Pak Latemunan menurut saya ya. Kemudian saya ingin dulu bertanya pada Bapak Ibu sebagai siswa tadi, apakah paham tuh cara pengerjaan LKPD-nya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu? Mungkin terlalu banyak apa ya Bu? Bisa bingung. Ya mungkin saya di rumusnya. Di rumusnya itu berarti nanti ketika ini nanti sebelum siswa naik menulis di pen tablet itu mereka kan terlebih dahulu mengerjakan di lembaran kertas itu Pak ya atau ya? Iya Bu. Oke. Jadi artinya mereka bisa maju ke depan kalau sudah selesai LKPD-nya. Jadi nanti ketika saya juga tadi sebenarnya kalau saya posisikan diri saya sebagai siswa, pusing jawabannya apa ini untuk pertanyaan seperti ini? Maksudnya begini, mungkin pertanyaannya itu ada level-levelnya. Kalau saya melihat tadi pertanyaan untuk kegiatan 1-2 itu langsung pertanyaan hot.
Ya, Pak Latu mungkin seperti itu ya. Pertanyaan tingkat analisis memang sudah betul. Dan mungkin diarahkan dulu siswa, dituntun. Mungkin di sini perannya guru banyak sekali ketika proses praktikum nanti. Bagaimana kita membimbing siswa dari berpikir ke sederhana sampai pada berpikir untuk menjawab LKPD-nya itu. Karena pertanyaannya seperti itu saya lihat tadi Pak Latu ya. Kemudian tadi nama kelompoknya tuh tokoh-tokoh ilmuwan sains Pak Latu. Yang tokoh-tokoh ilmuwan sains ini ada kaitannya dengan ini ya, energi. Tidak Bu, ini hanya untuk mengenalkan tokoh-tokoh saja. Supaya kalau misalnya hanya kelompok saja kan kurang menarik. Jadi saya buat saja jadi nama artis juga bisa Bu. Ya, nanti dicari tokoh-tokoh sains yang kaitannya dengan penemuan-penemuan energi Pak Latumona ya, supaya lebih termemori begitu. Kemudian dari ini, tadi ketika memanggil siswa untuk naik presentasi, dengan disebutkan nomornya ya, jadi sebelumnya ada nomor yang dibagikan, apakah ada nomor yang sama? Atau nomornya berbeda-beda itu tadi? Berbeda-beda Bu. Berbeda-beda. Ya, jadi kalau misalnya dalam satu kelas 30 orang, berarti nomornya itu 1 sampai 30. Iya, saya juga punya pengalaman Pak Latu tentang itu, tentang number hit together. Dan rasanya ketika waktu saya terapkan itu semarak kelasnya. Ketika saya ingin memanggil siswa, saya load nomor-nomor itu, saya panggil siswa untuk load nomor, dan satu orang lagi membantu untuk membuka. Mereka pada deg-degan semua, dan ketika ada yang disebutkan namanya untuk naik presentasi, langsung semua kelas itu bersorak, gitu. Jadi seru kelasnya, ya seperti itu ya. Pengalaman saya Pak Latu mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk diterapkan di kelasnya Pak Latu. Saya kira itu dari saya Pak Latu, tapi sebelum saya serahkan ke moderator, saya ingin berpantun juga untuk Pak Latumona dan Bapak Ibu di sini. Jawab Pak. Dijawab pantun Balas Pak. Pak ya, balas Pak. Nah, tadi buah duren memang rasanya manis. Cakep. Cakep. Ketusuk durinya rasanya sakit sekali. Aduh. Cakep. Belajar daring, perihnya mata pengen menangis. Tapi tetap semangat demi peningkatan profesi. Asik. Oke, saya serahkan ke Ibu Terima Sari. kasih Bu. Terima kasih Ibu Samayanti atas pantunnya, luar biasa Bu. Pala mau menjawab, Pala. Ngeblank. Berbalas pantun. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Syahrir untuk memberi saran kepada Pak La. Baik, saya kira cukup bagus ya untuk Pak Latumona ya. Iya Pak. Dan rupanya Ibu Samayanti mengeluarkan pantunnya. Iya. Jadi tidak sembarang diberikan pantun ini, hanya untuk Pak Latumona saja. Latumona. Terus saya melihat dari kegiatannya tadi itu, aplikasi yang digunakan ini aplikasi apa ya untuk membuktikan misalnya hubungan antara MGH ya, sama dengan MGH. Oh, yang alat yang ditulis Pak? Iya, ada sebuah benda yang ingin dijatuhkan ke suatu tingkat ketinggian, itu kan ada kotak-kotak yang harus diisi ya? Ya Pak. Jadi di kotak-kotak itu merupakan hasil dari kegiatan satu Pak. Kalau siswanya sudah mengerjakan kegiatan satu terkait eksperimen menjatuhkan benda, nah itu kan bisa menulis sendiri di situ. Iya Pak. Artinya selama siswanya sudah
pakai pen tablet, Pak. Tadi saya sudah contohkan juga. Pakai pen tablet, ada pensil begini. Kemudian ada pakai. Tapi kan sudah disiapkan memang ya. Iya, Pak. Sudah disiapkan. Jadi yang pakai begini, Pak, ini kelihatan ya. Begini. Oh iya, begitu ya. Canggih ini Pak Latamula. Kebetulan ada satu. Mudah-mudahan peserta lain bisa ikut juga ya dengan aplikasi yang dibuat oleh Pak Latamula. Tetapi saya kira kalau hanya menggunakan laptop biasa mungkin tidak bisa ya. Ya minimal harus agak tinggi spek laptopnya, Pak. Ya. Spek laptopnya harus agak tinggi sedikit, Pak. Ya. Jadi memang harus apalagi sekarang tuntutan di era digitalisasi ini, kita semua baik guru maupun tenaga lainnya diharapkan bisa melakukan kegiatan atau interaksi secara online yang harus inovatif mungkin ya. Jadi karena kegiatan Bapak Ibu ini adalah kegiatan belajar mengajar, berarti kita harus inovatif di dalam membuat satu kegiatan pembelajaran. Kalau kita basicnya atau kita profesinya sebagai pedagang ya kita harus bisa berdagang secara online. Ya seperti itu ya. Jadi apa namanya ya? Jadi hubungan antara MGH energi sama dengan MGH ya. Ya, Pak. Kemudian energi yang dimiliki oleh sebuah benda bisa berubah ke energi yang lain, antara energi yang satu dengan energi yang lain, tetapi tidak bisa dimusnahkan ya. Ya, Pak, itu nanti pertemuan. Oh, iya. Itu nanti pertemuan berikut, Pak, tentang hukum kekekalan energi. Tapi tidak disinggung di sini. Belum, Pak, karena di pertemuan berikut nanti ada konsep energi lagi, itu tentang sumber-sumber energi. Di pertemuan berikut itu akan disampaikan terkait hukum kekekalan energi. Terus bagaimana ketercapaian sintaks yang dilakukan oleh siapa tadi observernya? Kolbiah, Pak. Kolbiah. Bagaimana Kolbiah? Kalau menurut saya sudah sesuai Pak dengan sintaksnya. Itu kan ada diisi ya? Ada sudah dikirimkan tadi? Sudah Pak dikirimkan tadi lembar observasinya. Sudah ya? Dalam bentuk lembaran observasi ada juga. Ini kan yang ditingkatkan ini apanya? Motivasi atau minatnya, Pak? Minatnya, Pak. Minat melalui media. Jadi harus ada angkat minat ke peserta didik ya. Iya, Pak. Insya Allah itu rencananya di pertemuan. Tapi ada kelihatan tadi angkat minatnya ke peserta didik. Mohon jawab, Pak. Ya. Memang untuk minat, angkat minat, Pak, belum diberikan karena ini masih aksi 4 rencananya. Ini pertemuan pertama. Nanti angketnya nanti di pertemuan keduanya, Pak. Nanti pertemuan kedua. Ya, Pak. Baik. Saya kira cukup ya untuk Pak Latamula dan sekaligus sebagai peserta terakhir pada pekan sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Ibu moderator. Ya, terima kasih atas sarannya Pak Sahrir. Mungkin sebelum penutup kita foto dulu. Ya, stop record dulu ya. Stop recordnya di mana ini? Ini saya tidak bisa on kamera ya karena lagi di jalan ini. Oh iya Pak. Tapi kan ada foto saya tuh di situ. Ada Pak, iya. Ya, 1, 2. Ya, terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak Sahrir dan Ibu Samayanti yang sudah memberikan